Dears, balik lagi sama kita berdua. Ini di part 2-nya, jangan lupa tonton di part 1-nya, ada di sini nih. Kita masih mau lanjut, tadi kan udah bahas hubungan. Jadi kali ini kita akan ngebahas tentang perjalanan hidup kita. Bukan penting kita banget sih, ya. bukan kita, tapi ada juga yang nanti. Iya, pelajaran hidupnya. Pelajaran hidup yang mungkin kalian juga temui di kehidupan kalian, di kehidupan gitu. kalian gitu. Dimulai dari lo deh cerita. Jadi ini orang mah ini dulu lah, ngobrol santuy aja gitu, perjalanan hidup apa yang udah pernah lo temuin sampai sekarang. Mungkin dari yang baik dulu. Pencapaian apa yang udah ini, terus ngejadiin apa sih itu tuh semangat sampai sekarang gitu. Aduh, berat ini. Iya, ini pembahasan yang berat ya. Tapi berat banget guys, sumpah ini gua nggak bisa sih kayak gini sebenarnya. Cuman ini khusus ya untuk untuk kontennya Ayuni, jadi gua gila, kita spesial guys. jijik gua. Jadi aduh, ini emang kerudungnya rada susah, jadi kok agak gitu. Jadi kayak yang benerin kerudung terus gitu, gini. Tapi ini beneran susah, gitu ini beneran susah. Tapi ya udah ya. Tadi ngebahas apa sih? Lupa tadi bego. Astagfirullahaladzim. Udah emang kayak gini orangnya. Kalau gua sih sejauh ini gua masih gini-gini aja. Iya, masih gini-gini aja gitu. Cuman lebih mengenal diri sendiri sih. Sekarang ya, udah bisa ikhlas menerima diri sendiri ya. Lebih mengenal diri sendiri, baik buruknya udah apa ya, enggak sih, kayak mana ya ngomongnya? Ya sedikit banyaknya tahu lah gimana diri kita gitu ya. Tahu dengan diri sendiri gitu sekarang. Entah dari kekuatan ngelawan masalah gitu istilahnya kan, kayak ya pasti nggak mungkin dong kita hidup di dunia ini nggak ada masalah gitu ya, kan. Pasti setiap orang tuh punya masalahnya masing-masing gitu. Terus kalau lo gimana cara mengurangi masalah-masalah yang ada di hidup lo? Pasti kan karena kalau ada satu masalah, datang satu masalah belum kelar, ini nambah lagi gitu. Kalau gue sih percaya ini mungkin kedengeran lebay ya, cuman ini benar-benar kenyataan yang gue rasain gitu. Kayak yang ya udah gue bersandar aja sama Tuhan gitu loh. Iya sih, benar. Ya. Karena nggak ada Tuhan lagi. itu penolong terbaik sih dalam hidup gue gitu. Asli. Kasih dan orang tua juga. Mungkin saat ini kalau gue nggak istilahnya gue nggak percaya akan kebesaran Tuhan gitu ya, yang setiap ada ya istilahnya ada yang apa sih namanya, satu surat menyebutkan gitulah ya, kalau setiap ada masalah pasti ada penyelesaiannya gitu. Ya gue percaya akan hal itu aja. Kenapa gue kuat sampai saat ini jalan hidup gue, karena itu pegangan gue gitu loh. Iya, benar-benar ngerti sih. Karena kan background kita tahu sih background kita yang gimana. Jadi kan ada masalah-masalah yang mungkin menyangkut di sana, atau beda lagi masalah yang lo di kuliah sendiri, udah ada masalah, terus di keluarga lo ada masalah gitu. Jadi kalau nggak bertempat sama mengadu dengan yang Tuhan gitu, siapa lagi gitu ya. Kayak yang apa ya? Intinya sekarang gue sih bersyukur aja dengan apa yang udah gue dapet sampai sekarang. Dengan pencapaian yang udah gue dapat, yang udah gue capai ya sampai saat ini. Gue bersyukur, terus juga ya apalagi ya, iya bersyukur sih. Terus gimana intinya sih kalau kita nih ya dari Ayunisha Lovers, asik Ayunisha Lovers. Percaya. Gimana sih perjalanan hidup lo nyampe lo bisa kuliah, kenapa lo pengen kuliah gitu? Karena gue juga anaknya memang seneng di dunia pendidikan kali ya, enggak sih, kayak yang senang bersosialisasi gitu. Menganggap dunia pendidikan itu penting menurut gua. Iya, dan juga orang tua gua ngedukung gitu loh. Support gua untuk ngelanjutin mimpi-mimpi ngelanjutin sekolah lah gitu. Jadi ya udah, jalanin deh sampai sekarang gitu. Walaupun sebenarnya juga di awal perkuliahan itu ada ya banyak lah gitu kan masalah-masalah itu. Tapi ya alhamdulillah sampai saat ini gitu. Masih berjalan dan nyampe udah mau lulus bentar lagi. Amin, doain guys. Doain ya tahun ini guys. Amin. Terus apa sih masalah terberat lo yang paling lo kayak gua bisa nggak ya ini nyampe akhir, terus pokoknya kayak lo udah kayak gua nyerah deh, hampir kayak mau nyerah gitu. Pasti adalah fase-fase kayak gitu. Entah dari masalah keluarga, atau masalah apapun gitu. Pasti ada apa ya, sisi terendah kita itu pasti ada gitu loh. Ya, tapi balik lagi kita harus mensyukuri apapun yang kita dapat gitu. Terus harus bisa ngelihat orang yang jangan melulu kita lihat orang yang di atas kita. Kita juga harus bisa ngelihat orang yang di bawah kita gitu. Masih banyak orang yang kita semangat untuk bangkit dari dia tadi ya. Masih banyak orang yang enggak seberuntung kita gitu. Kita menganggap kalau kita itu orang yang paling susah banget, tapi ya di luar sana mungkin banyak loh yang lebih susah daripada kita gitu. Jadi ya udah disyukuri aja gitu. Guys, jadi yang kedua itu tipsnya bersyukur. Apapun yang kalian dapat, apapun yang kalian jalani sekarang, masalah itu pasti ada. Di setiap orang tuh masalah pasti punya masalah, dan itu tuh Tuhan udah ngasih masalah itu sesuai kemampuan kita. Jadi kalian tuh pasti bisa kok ngejalaninnya. Jangan nyerah. Ya gitulah ya. Pokoknya terus berpikir positif gitu. Iya sih. Menurut gue ya masalah-masalah yang ada itu ya mendewasakan gue sih. Mendewasakan juga gitu.
ambil positifnya. Jadi kayak lo bersyukurnya sekarang, oh gue jadi pribadi yang lebih tegar, jadi pribadi yang sekarang gitu, lo jadi kayak yang ada untungnya gitu lah, nggak gampang terpengaruh sama temen gitu kan. Benar-benar ya itu jadiin pelajaran hidup aja sih semuanya gitu. Jadi ya pilihan lo cuma bersyukur gitu. Kalau nggak bersyukur ya benar kata, pernah waktu itu gue nonton kayak di Hitam Putih gitu, ada Nagita Slavina ngomong kalau nggak bersyukur kita hidup di dunia ini, hidup lo akan susah terus gitu. Jadi setuju sih. Ya kalau kita ini ngerasanya kurang terus ada aja kurang lagi, ngelihat teman udah beli ini, udah beli itu, pakai baju bagus, pasti kita ya ada rasa irinya tuh pasti ada mungkin. Itu manusiawi gitu. Tapi iri kan sama kita kehidupan orang lain tuh. Tapi kita cukup ya nikmatin aja gitu, senyumin. Semuanya udah ada porsinya, semua udah ada porsinya. Bahkan mungkin kalian harus doain sih guys, karena ucapan-ucapan baik itu balik ke diri kita sendiri nggak sih? Gitu. Jadi kalian ikut seneng sama apa yang mereka punya, terus nanti insya Allah suatu saat bakal balik ke diri kita. Nih bayangin ya, misalkan temen lu anggap kehidupan temen lu itu lebih baik daripada lu gitu. Lu kayak sirik, iri, dengki, nggak bersyukur sama apa yang lu punya. Yang sakit siapa? Bukan dia, tapi lu sendiri gitu, yang bisa diri lu sendiri. Padahal dianya nggak kayak gitu, biasa aja gitu kan. Gitu ya. Tapi ketika lu bersyukur sama apa yang lu udah punya gitu kan, dan percaya suatu saat lu juga bisa, istilahnya mungkin bahkan bisa lebih baik dari itu gitu kan. Dan Allah itu udah ngasih apa yang terbaik buat lu gitu kan di kehidupan lu gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu justru bisa ngebuat kekuatan tersendiri dalam diri lu gitu loh. Iya, setuju. Iya nggak sih? Iya banget. Daripada lu nyakitin diri lu sendiri dengan hal-hal yang nggak penting, gitu lebih ya? baik lu bersyukur aja dengan apa yang udah punya gitu kan. Iya benar. Terus gimana sih lu nih di dunia kampus yang kayak gini, kita sama-sama ya dari anak-anak desa, anak-anak daerah lah ya, anak-anak daerah yang tujuannya kesini cuma mau nuntut ilmu lah ya. Terus di sini lo bergaul sama banyak orang. Terus gimana sih lo nanggepinnya? Aduh, sakit lagi. Biar lo nggak apa ya nggak biar lo sih, pokoknya cara lo biar menyesuaikan diri lah sama dia orang, nggak jatuh banget ya, nggak terlalu hype banget gitu. Humble sih. Humble ya. Iya, menurut gua friendly itu humble itu lu bisa, kalau lu humble lu bisa diterima di lingkungan apapun gitu. Iya, kuncinya jadi cukup orang tulus yang baik ya. Jadi orang baik, jadi orang yang nggak ngebosenin juga. Iya. Bisa menyesuaikan, bisa memilah. Kalian boleh berteman sama siapa aja gitu. Tapi ya kalian tahu mana porsinya yang teman dekat, teman main. Jadi kita bisa tahu lah semuanya itu jadi berbaur, nggak ada ngebagi loh kita deket sama satu teman ini aja ya kan. Bisa teman yang ini, teman si A, B, C. Jadi kita semua dapat temannya banyak kan. Karena di kampus sebenarnya ilmunya nggak tentang apa sih pendidikan aja, tapi untuk sosialisasi ya nggak sih? Iyalah. Iya gitu. Oke, ngomong-ngomong temen nih, hal pelajaran apa sih teman-teman yang lo dapetin dari teman-teman lo gitu? Banyak hal lah. Setiap kita ketemu orang tuh pasti ada pelajaran. Iya sih, benar sih, karena tiap orang kan beda-beda ya. Jadi kita mempelajari karakter teman kita masing-masing gitu. Dan gue ini tipe orang yang deep juga gitu loh. Jadi apa-apa gue overthinking, bisa dibilang kayak gitu ya. Terus apa ya, nilai seseorang itu deep banget gitu loh. Iya, jadi nggak kayak cuma ini doang, tapi lo nyampe dalam-dalamnya tuh gitu. Mengenal karakter teman-teman lo. Ya gue sih apa ya, banyak karakter yang gue temuin gitu. Jadi untuk kedepannya juga lo jadi makin banyak pengalaman lah ya. Terus makin banyak pengalaman. Setelah lama lo kuliah nih ya, pertemanan seperti apa sih yang akhirnya lo nemuin pertemanan yang sehat yang bikin lo semangat gitu? Yang pertama saling support gitu. Saling support, terus juga nggak saling iri dengki gitu. Istilahnya bahagia dengan kebahagiaan temen lu, sedih dengan kesedihan temen lu gitu. Itu pertemanan yang sehat menurut gua. Terus juga apa lagi ya, sahabat yang bisa dengerin segalanya lah ya, ada di saat suka dan duka itu nggak cuma itu, tapi tetap hadir gitu walaupun jauh gitu, tapi kayak tetap supportnya kerasa ya kan, karena kan setiap sahabat tuh beda-beda kan ininya, kasih sayangnya sama kayak kita kasih sayang yang ke orang-orang kan beda sih, kita sayang ke teman ini kita beda kan gitu. Sebenarnya inti pertemanan itu kan iya itu kan lah kayak orang Jawa ya gue itu kan itu gitu. Jadi ya gitu ya gitulah ya. Teman-teman juga bisa ngedewasain kita loh dalam berpikir. Setuju. Karena dalam pertemanan itu nggak mungkin kita nggak mulus juga ya. Enggak. Sama. Jadi kayak hubungan pertemanan sama kayak hubungan percintaan kan. Jadi masih nyambung, relate gitu ya. Terus ada nggak sih lu punya masalah sama teman lo gitu, terus lu pernah selesain gitu? Akhirnya banyak ya. Akhirnya kayak selesai dan menjadikan dewasanya tuh sampai sekarang gitu. Saling belajar aja. Pelajaran yang lu ambil dari temen lo gitu. Pelajaran apa ya? Ya ini sih lebih saling mengenal aja gitu, kayak saling mengenal karakter masing-masing gitu, dan memaklumi satu sama lain gitu. Karena kita nggak bisa memaksakan orang untuk sama kayak kita gitu, sependapat sama kita. Iya, gitu. Setuju banget. Gitu sih kalau menurut gua tuh. Terus kita juga harus bisa ngalahin ego kita sendiri gitu. Itu yang paling penting sih. Hubungan apapun itu terlepas kita hubungan pertemanan, hubungan percintaan, hubungan kita dengan orang tua, dengan siapapun. Iya, dengan siapapun itu ego itu
harus direndahin gitu loh. Bukan berarti kita jadi rendah, tapi itu justru yang menyelamatkan kita benar-benar. Ya nggak sih? Iya, ya sih banget. Setuju nggak kalian guys? Iya, karena kebanyakan ya menurut gue tuh kebanyakan orang-orang teman-teman apa sih yang bisa ngebuat remaja musuhan justru gara-gara itu ya. Remaja-remaja sekarang itu kayak hal-hal sepele aja dibuat jadi besar gitu. Iya, seharusnya kan hal-hal kecil yang menurut lo nggak mesti dibahas banget gitu. Ya udah gitu loh, lewat aja gitu. Ya gitu. Ngapain harus dibahas? Iya, jadiin nggak ada, yang besar dikecilin. Iya, benar. Yang kecil ya udah nggak usah diadain gitu. Iya. Oke gitu sih ya. Iyalah. Kalau kita mau nurutin ego terus sampai kapan? Sampai kapan? Nggak menunjukkan bahwa kalau kita egonya menang itu juga jadi menang kan? Bahkan orang itu nanti jadi berpikir malah ilfil gitu ya. Ini orang apaan sih gitu kan? Gitu. Menentukan kita ke siapa aja lah ya. Nih, jadi ya saran gue sih untuk remaja-remaja di luar sana gitu ya, yang masih seumuran kita gini gitu, lebih diredam lah gitu amarahnya, egonya masing-masing gitu. Namanya pertemanan itu pasti ada suka nggak sukanya, dukanya gitu, ada nggak senengnya ya. Kalian coba cintai itu gitu loh. Kekurangan teman itu sama kayak kekurangan pacar kalian atau istri-istri kalian atau ya pasangan kalian lah. Tapi balik lagi ya, kekurangan itu kita juga harus bisa mengenal diri kita sendiri. Nih kekurangan gua apa nih ya, kalau bisa kita dirubah ya. Sadar diri juga berarti saling mawas diri lah kalau kata orang-orang ya gitu ya. Jadi orang yang sedikit peka lah ya jadi ya. Ego, ya itu tadi balik lagi egonya kadarnya direndahin gitu. Karena ego itu ego itu salah satu hal yang bisa ngerusak apapun itu. Ya nggak sih? Iya. Bahkan sama nanti ketemu teman kerja, partner yang jauh pas karir kita lagi ini kan, orang itu juga pasti ada suka dan nggak sukanya gitu. Jadi ya saling mengerti lah ya. Saling mengerti gitu. Saling mengerti sama satu sama lain gitu sih. Jadi ya udah nih pesan deh buat teman-teman yang lagi ngejalanin hubungan pertemanan sama temannya yang lagi nggak baik-baik aja, gimana caranya buat baik-baik aja, terus gimana caranya dikomunikasiin. Iya sih. Iya, ya kan? Karena nggak ada penyelesaian yang paling baik itu selain komunikasi, ya nggak sih? Jadi sebenarnya intinya semuanya tuh di komunikasi sih guys. Kalau komunikasi kita lancar ya kan, itu semuanya nggak bakal jadi ada yang salah paham. Nggak ada kesalahpahaman. Mantap. Itu kenapa? 15%. Oke, mungkin video kita kali ini tadi udah bahas percintaan, sekarang pertemanan. Pokoknya banyak deh ya yang kalian bisa simpulin sendiri. Mungkin di next video. Ini sebenarnya nyampah banget sih kita ini sebenarnya. Cuman kayak curhat gitu ya. Ya udahlah ya. Ya guys. Asikin aja lah dengar kata ngobrol. Ya udah, sampai sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen juga, dan share ke teman-teman kalian untuk kemajuan channel kita bersama. Nanti mungkin kamu akan membuat diriku akan membuat channel juga gitu. Jadi kita akan berkolaborasi gitu. Iya. Jadi produktif lah ya seseorang yang jadi nyoba ini gitu. Penting juga kalian untuk nyoba sesuatu hal. Iya, benar. Oke, see you on the next video.